Ya pemirsa, ini kita lihat bagaimana cari tahu ya AC supaya tetap stabil dan dingin dan berjalan lancar. Kadang-kadang ada AC hidup tapi kompresornya tidak hidup ya. Pertama yang harus kita perhatikan adalah, yang harus kita lihat adalah cek di bagian dalam outdoor ya. Cek bagian dalam outdoor, kita buka. Nah, kita akan melihat di outdoor itu ada spare part seperti ini ya. Ini namanya kapasitor. Ini fungsinya untuk menggerak kompresor ya. Kita lihat dulu, di sini ada beberapa bagian atau berapa ukuran. Ada 1 mikro, ada 15 mikro, 20 mikro atau 35 mikro. Ini kita lihat di sini tertulis 15 mikro ya, di sini ya. 15 mikro atau 20 mikro itu biasanya digunakan untuk AC ukuran setengah PK ya. Kita lihat 15 mikro ya. 15 mikro ini dia ada tempat untuk soket kabel ya. Kita lihat untuk soket kabel, sebelah kanan 2 dan sebelah kiri 2. Pertama kita cek dulu bagian ini ya. Ini namanya kapasitor. Setelah kita cek bagian ini, kita ganti sesuai dengan ukurannya. Cara menggantinya kita lihat di beberapa soket ini ada kabel ya, berwarna merah atau kuning atau biru. Pertama yang biru ya. Yang biru itu biasanya umumnya 2 kabel ya. Biru itu biasanya digunakan untuk air ya. Di kompresor kita lihat ada kabel 3 dan kita ikutin warna R. R itu untuk 2 kabel di bagian kapasitor. Nah, untuk yang merah ya atau putih biasanya 1 di sini. R itu artinya untuk running ya. Di sini ada S. Setelah kita coba ini sudah diganti, ternyata kompresor tidak mau hidup juga ya. Sudah diganti ini tidak mau hidup juga, kita cek bagian kompresor. Di atas kompresor ada alat seperti ini. Ini namanya overload ya. Overload ini fungsinya adalah untuk menekan hawa panas dari kompresor. Apabila kompresor itu terlalu panas, dia akan menghentikan. Jadi tidak bedanya sistem kerja seperti dispenser listrik yang untuk air. Apabila panas sudah mendidih, dia akan memutus dengan sendirinya ya. Nah, jadi tidak masak terus. Begitupun juga kompresor AC. Di atas kompresor itu ada alat seperti ini namanya overload. Apabila mesin sudah terlalu panas, dia akan memutus dan menghentikan. Kadang-kadang ada juga yang ininya sudah rusak sehingga kompresor tidak bekerja ya. Sehingga kompresor tidak bekerja. Nah, kalau kita sudah ganti ya, mesin kompresor akan normal lagi. Apabila sudah normal, kita cek lagi dengan menggunakan tang ampere. Jadi untuk mengetahui hasil yang lebih akurat lagi, kompresor itu masih baik apa tidak, masih baik atau tidak, dengan menggunakan penggantian spare part seperti ini ya, overload dan kapasitor. Apabila sudah dicoba mesinnya bagus, berjalan dengan baik, kita gunakan tang ampere untuk mengukur pemakaian listrik di kompresor itu berapa watt. Apabila AC itu setengah PK, dia akan menunjukkan 1,9 atau 2,1. Itu masih normal.
Apabila di atas 2 atau 3 untuk setengah PK atau dia 5, itu namanya sudah tidak normal. Artinya kompresor sudah tidak baik. Ini adalah alat untuk mengukur tekanan kompresor yang digunakan, listriknya berapa watt ya. Kalau 3/4 PK itu normalnya 3,2. Di atas 3,2 dia menunjukkan 5 atau 7, itu sudah tidak normal. Apabila untuk 1 PK dia menunjukkan ampere 4,4 atau 4,5. Apabila lebih dari 4,5 dia menunjukkan 6 atau 7, itu namanya kompresor sudah tidak normal. Itu akan menimbulkan lama-kelamaan listrik menjadi anjlok. Oke pemirsa, saya kira cukup sekian dulu, dan kita bisa ketemu lagi di episode yang akan datang. Oke pemirsa, sampai berjumpa dan selalu semangat. Wassalam.